Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelin Fitria dengan himpunan 10 dari kelas Kimia B 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memaparkan isi jurnal saya, yaitu perbandingan metode komputasi menggunakan pendekatan geometri, HF, dan DFT dalam memprediksi kebenaran reaksi. Kimia komputasi menerjemahkan hasil kimia teori ke dalam program komputer untuk menghitung sifat molekul dan perubahannya maupun melakukan simulasi terhadap sistem besar untuk menerapkannya pada sistem kimia nyata. Pendekatan yang digunakan kali ini adalah menggunakan metode MM2, HF, dan DFT B3LYP dengan basis set dari STO3G sampai 6311G double bintang plus. Sifat-sifat molekul yang dihitung antara lain yaitu struktur, energi, selisih energi, momen dipol, kerapatan, dan besaran spektroskopi lainnya. Metode kimia komputasi terdiri dari metode-metode yang sangat mendekati hingga akurat pada penyelesaiannya. Pada kali ini digunakan perhitungan secara komputasi menggunakan metode mekanika molekuler atau M2 yang tersedia pada Avogadro dan pendekatan HF serta pendekatan DFT yang tersedia di GEMOFFICE. Mekanika molekuler atau MM2 menyediakan pernyataan aljabar yang sederhana untuk energi total senyawa tanpa harus menghitung fungsi gelombang atau kerapatan elektron nebal. Sisi baik dari metode ini yaitu dimungkinkan untuk melakukan modeling terhadap molekul besar seperti protein dan DNA, sehingga metode ini merupakan alat perhitungan utama bagi para biokimiawan. Sisi buruknya yaitu banyak sifat kimia yang tidak dapat terdefinisi dengan metode ini. Metode Hartree-Fock atau HF merupakan metode hampiran untuk menentukan fungsi gelombang dan energi dari sistem benda banyak kuantum dalam keadaan stasioner. Untuk perhitungan atom, orbital hampiran ini biasanya merupakan orbital atom bak hidrogen. Untuk perhitungan molekul atau kristal, fungsi gelombang hampiran awal merupakan kombinasi linear orbital-orbital atom. Hal ini menghasilkan kumpulan orbital-orbital berelektron yang satu karena sifat fermion elektron harus antisimetris. Sifat ini diperoleh dengan menggunakan determinan Slater. Metode pendekatan fungsi kerapatan atau DFT merupakan pendekatan perhitungan struktur elektron banyak partikel secara mekanika kuantum untuk sistem molekul dan bahan rapat. Teori ini digunakan dalam fisika dan kimia untuk mengamati keadaan dasar dari sistem banyak partikel. Hasil komputasi menggunakan metode DFT meramalkan energi berkaitan dengan kerapatan elektron suatu molekul. Selain itu juga dapat diperoleh koordinat kartesian yang menunjukkan koordinat dari masing-masing atom dalam setiap molekul. Masalah utama pada metode DFT adalah fungsi yang tepat untuk hubungan dan pertukaran tidak diketahui kecuali untuk gas elektron bebas. Akan tapi pendekatan yang ada membolehkan perhitungan kuantitas fisik tertentu secara akurat. Dalam fisika, pendekatan yang digunakan secara luas adalah pendekatan kerapatan lokal atau LDA dengan fungsi yang hanya bergantung pada kerapatan pada koordinat dengan fungsi yang telah dievaluasi. Untuk pengubahan panjang dan struktur ikatan dalam setiap struktur dilakukan optimasi, di mana panjang dan sudut ikatan aktual mendekati atau bahkan sama dengan panjang sudut ikatan optimal, sehingga struktur yang didapatkan paling tepat dengan energi minimum. Setiap struktur, reaktan, transisi, dan produk pada jalur yang digunakan akan dihitung energi optimasinya, sehingga dihasilkan grafik koordinat reaksi dengan energi potensial. Ketiga metode tersebut menghasilkan energi aktivasi negatif dan pada keadaan transisi memiliki energi yang lebih tinggi daripada reaktan dan produk. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memprediksi kebenaran reaksi.
Pemodelan kimia komputasi membantu dalam mendesain awal reaksi sintesis, mempelajari dan menjelajahi mekanisme reaksi, simulasi reaksi, dan menentukan sifat-sifat molekul reaktan dan produk yang dihasilkan. Material dan metode penelitian. Perhitungan menggunakan level teori B3LYB untuk metode DFT dan HF dengan basis set dari STO 3G sampai 6311 double bintang plus. Perhitungan dengan memperhitungkan pengaruh pelarut maupun tidak, sedangkan perhitungan menggunakan pendekatan geometri, yaitu menggunakan metode MM2 dapat dilakukan dengan kalkulat energi yang tersedia di Avogadro. Alat atau perangkat keras yang digunakan yaitu prosesor Intel dengan Celeron ID 17319 dengan frekuensi 50-60 Hz, tegangan 100 sampai 240 volt AC. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Avogadro Operating System, Linux, MacOS, Unix, Windows Platform, IA32X8664, dan JamOffice Games. Prosedur penelitian yaitu pemodelan dan perhitungan struktur yang stabil. Dimulai dengan menggambarkan struktur senyawa pada perangkat yang telah disediakan. Setelah itu, struktur dioptimasi. Perhitungan dimulai dari reaktan, transisi, hingga produk yang mungkin terjadi dalam reaksi. Setelah itu, struktur yang telah digambar dan dioptimasi menghasilkan struktur dengan energi terendah. Struktur keadaan transisi dibuat dengan koordinat struktur yang memungkinkan menghubungkan reaktan dengan produk. Keadaan transisi dioptimasi dengan menggunakan saddle point group yang ada pada metode HF dan DFT. Untuk metode MM2, energi bisa dihitung langsung dengan kalkulat energi yang tersedia pada software-nya. Struktur yang digunakan adalah struktur paling stabil hasil dari optimasi geometri. Perhitungan energi potensial bisa diperoleh dari hasil perhitungan energi masing-masing struktur selama reaksi. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil berupa data energi yang didapatkan untuk dibuat aluran energi potensial dari keadaan awal hingga keadaan akhir. Setelah itu dilakukan perhitungan entalpi reaksi untuk mengetahui reaksi tersebut bersifat eksoterm atau endoterm. Hasil dan pembahasan. Berikut hasil yang didapatkan penggambaran menggunakan Avogadro dan JamOffice. Yang pertama dengan menggunakan Avogadro MM2 komputasi. Senyawa yang digunakan adalah asam asetat yang direaksikan dengan metanol sehingga menghasilkan metil asetat dengan H2O. Berikut perhitungan menggunakan metode MM2. Energi yang dihasilkan adalah negatif sehingga reaksi pada Avogadro menggunakan metode MM2 bersifat eksoterm. Yang kedua, metode HF. Pada hasil komputasi menggunakan pelarut ataupun tidak, energi yang dihasilkan menghasilkan nilai negatif, yang dimana energi bersifat eksoterm. Sama halnya pada metode DFT B3LYB, baik yang menggunakan pelarut atau tanpa pelarut. Reaksi menghasilkan entalpi perubahan yang bernilai negatif, sehingga reaksi menggunakan metode DFT B3LYB menghasilkan reaksi yang bersifat eksoterm. Dari tabel di atas, terdapat perbedaan hasil pengukuran, di mana dari ketiga metode tersebut, secara rata-rata, metode HF memiliki energi yang lebih rendah. Sedangkan pada jurnal referensi Wijayanti 2019, metode DFT memiliki energi yang lebih kecil daripada metode HF dan metode MM2. Dari tabel dapat diperoleh perhitungan energi ikat sebagai berikut.
Antara ketiga metode tersebut, perhitungan yang paling mendekati dengan hasil perhitungan menggunakan metode teori energi ikat yaitu metode HF dengan selisih energi yang paling sedikit. Selain itu, evaluasi keakuratan metode MM2, HF, dan DFT juga dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan energi hasil eksperimen. Beda halnya dengan hasil perhitungan Amalia tahun 2000. Berbeda halnya dengan hasil perhitungan Amalia yang menghasilkan entalpi positif pada salah satu metode yaitu metode DFT pada basis set SDO3G. Dari ketiga metode tersebut, metode DFT adalah metode yang paling sering digunakan karena memiliki waktu kerja yang lebih baik daripada metode HF dan metode MM2. Tetapi metode yang paling digunakan adalah metode HF karena metode HF menghitung semua interaksi elektron yang terdapat dalam molekul sehingga hasil delta E bernilai lebih negatif daripada metode DFT. Jika diilustrasikan, mungkin saja metode HF akan mendapat gambaran seperti berikut dan DFT sebagai berikut. Biasanya ada perbedaan yang nyata antara metode HF dan DFT. Dari sisi akurasi, metode HF lebih akurasi daripada metode DFT. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan energi ikat dengan perbandingan perhitungan energi ikat antara metode HF dengan metode teori energi ikat. Hasil dari metode DFT tidak terlalu jauh secara dimensi dibandingkan hasil dari metode HF. Kesimpulannya, pada perhitungan energi ikat menggunakan perhitungan teoritis dan perhitungan komputasi, diperoleh bahwa metode HF memiliki selisih paling sedikit dengan perhitungan teoritis. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode HF adalah metode yang paling dapat digunakan. Selain itu, ketiga metode di atas menghasilkan delta H reaksi yang bernilai negatif dan bersifat eksoterm. Sekian dari saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan jurnal ini, terutama kepada Dr. I Gusti Madi Sanjaya selaku dosen pembimbing mata kuliah literasi digital dan Universitas Negeri Surabaya selaku tempat saya untuk menuntut ilmu. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyelesaikan jurnal ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.